Selamat datang di channel pelaporan lingkungan, channel yang membahas mengenai simpel dan pelaporan proper. Kali ini kami akan membahas tentang laporan UKL-UPL. Ada 3 bab yang akan kami diskusikan hari ini. Pertama, apa itu laporan UKL-UPL. Kedua, bagaimana format pelaporan jika masih bentuknya hard copy. Dan gimana pelaporan jika diupload di Simpel. Tonton video sampai habis sehingga dapat diambil pelajaran yang penting tentang pelaporan UKL-UPL. Kita mulai bab pertama mengenai apa itu laporan UKL-UPL. Laporan UKL-UPL adalah laporan di mana kita melaporkan proses pengelolaan dan pemantauan terhadap lingkungan di perusahaan secara periode 6 bulan sekali. Nah, pengelolaan dan pemantauan ini dapat dilihat di dokumen lingkungan. Apa itu dokumen lingkungan? Dokumen lingkungan ada beberapa perusahaan, ada yang memiliki namanya SPPL, ada yang memiliki namanya UKL-UPL, ada yang memiliki namanya AMDAL, dan ada yang memiliki DELH. Ini tergantung dari kapasitas produksi dari perusahaan masing-masing. Kalau kita sudah memiliki SPPL dan UKL-UPL maupun AMDAL dan DELH, di mana di dalam dokumen lingkungan ada beberapa poin, diantaranya izin lingkungan, lalu deskripsi proses perusahaan tersebut, lalu kapasitas produksi baik kapasitas terpasang maupun kapasitas nyatanya, lalu neraca air, ada matrik pengelolaan dan pemantauan. Di matrik inilah sebagai dasar kita melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di dalam perusahaan. Di dalam matrik pengelolaan dan pemantauan ini biasanya nanti dijelaskan untuk pengelolaan pemantauan untuk limbah cair, limbah udara maupun limbah B3. Setelah kita melakukan pengelolaan dan pemantauan selama 6 bulan, maka kewajiban kita ialah melaporkan kegiatan pengelolaan pemantauan tersebut dalam pelaporan UKL-UPL. Dan setelah kita melaporkan, baik secara hard copy ataupun secara soft copy, kita akan mendapatkan tanda terima. Setelah kita mendapatkan tanda terima tentang pelaporan laporan UKL-UPL, maka kewajiban kita tentang pelaporan ini sudah selesai. Kita lanjut ke bab 2, guys. Bagaimana format penyusunan laporan UKL-UPL jika kita menyusunnya masih dalam bentuk hard copy. Format penyusunan itu dijelaskan di dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2025, yaitu tentang pedoman penyusunan laporan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup. Di dalam Permen LH ini dijelaskan secara gamblang, guys, mengenai format yang penyusunan. Di sini dijelaskan bahwa ada beberapa bab, mulai dari bab 1 pendahuluan tentang identitas perusahaan, lalu lokasi usaha, deskripsi kegiatan, lalu perkembangan lingkungan sekitar, kedua tentang pelaksanaan dan evaluasi. Pelaksanaannya bagaimana, tentang pengelolaan, lalu evaluasi yang dilakukan, baik itu evaluasi kecenderungan, evaluasi titik kritis, evaluasi penaatan, dan bab yang ketiga tentang kesimpulan, guys. Ini dijelaskan secara gamblang di sini di Permen LH Nomor 45 Tahun 2025. Di sini sudah saya bentuk Word formatnya seperti tadi dijelaskan dalam permen tersebut. Ada pendahuluan, ada bab 2 tentang pelaksanaan dan evaluasi,
dan bab ketiga tentang kesimpulan. Gitu guys tentang format, sehingga sebagai dasar kita menyusun untuk laporan-laporan UKL secara hard copy. Kita sudah mencapai bab 2. Bab 1 tadi menjelaskan tentang apa itu laporan UKL. Bab 2 mengenai format penyusunan secara hard copy. Nanti bab 3 saya akan menjelaskan mengenai laporan tersebut diupload di akun Simple. Jika tertarik mengenai video seperti ini, dapat ditunggu subscribe, like, dan komen. Apabila ingin konsultasi lebih lanjut, dapat klik di kolom komentar. Kita ke bab 3 guys. Kalau kita sudah melakukan pengelolaan dan pemantauan secara 6 bulan sekali, kita laporkan secara soft copy di Simple. Format Simple dapat terlihat di sini guys, di mana di sini ada beberapa menu, yaitu laporan UKL-UPL, LKL-LPL, UKL-UPL, lalu laporan speed, laporan PPU, dan laporan PPA. Pada bahasan kali ini kita akan membahas tentang laporan LKL-LPL dan UKL-UPL. Setelah buka Simple, kita klik laporan UKL-UPL. Setelah itu kita akan menuju formatnya seperti ini guys. Laporan UKL-UPL ada 3 submenu di dalam Simple ini yang harus kita masukkan seperti saya jelaskan di depan, yaitu dokumen izin lingkungan. Dokumen atau izin lingkungan ini yang diupload hanya izin lingkungannya ya guys. Lalu kedua yang perlu diupload matrik LKL-LPL, yang perlu diupload matrik LPL itu poin-poin yang tidak ada di matrik UKL-UPL. Matrik itu poin-poin seperti poin pengelolaan dan pemantauan untuk limbah cair, limbah udara maupun limbah ketiga. Setelah kita ngisi bagian dokumen izin lingkungan dan matrik LKL-LPL, baru kita akan menuju ke pelaporan LKL-LPL. Artinya gini guys, apabila pertama kali masuk dalam Simple ini, maka yang harus dilakukan ialah pengisian dokumen izin lingkungan dan matrik LKL-LPL. Tapi setelah pengisian ini selesai, maka fokus berikutnya hanya di pelaporan LKL-LPL. Jadi setiap 6 bulan sekali itu hanya pengisian di pelaporan LKL-LPL ya guys. Kecuali ada perubahan di izin lingkungan atau matrik, maka itu perlu direvisi. Target dari pengisian ini tidak hanya sampai pelaporan guys, tapi sampai tanda terima elektronik atau TTE. Bagian ini saya anggap bahwa kita sudah mengisi bagian izin lingkungan dan matrik, sehingga kita akan langsung ke bagian pelaporan LKL-LPL. Di bagian LKL-LPL di sini ada tambah pelaporan LKL-LPL. Setelah menu diklik pelaporan lalu klik tambah pelaporan, akan bentuknya seperti ini. Di sini ada tanggal pengelolaan. Di sini juga akan muncul matrik yang dipilih. Misalnya saat ini kita akan melaporkan limbah pengelolaan dan pemantauan untuk limbah cair, maka matrik yang kita pilih pengelolaan dan pemantauan limbah cair. Nanti di sini diceritakan pengelolaan limbahnya di perusahaan bagaimana. Jadi intinya ada 2 yang harus diisi dalam laporan UKL-UPL. 1, pengelolaan. Kedua, ceritakan pemantauannya. Seperti ini guys bentuk format pemantauannya. Setelah itu dilampirkan
dilampirkan, misal lakukan uji 1 bulan sekali, maka ini dilampirkan hasil ujinya guys. Lalu jangan lupa simpan. Setelah kita melaporkan kegiatan pengelolaan dan pemantauan, kita menuju tanda terima elektronik di sini guys, di sebelah kiri. Jadi tanda terima elektronik, lalu itu klik, nanti tampilannya seperti ini guys. Nanti kita klik periodenya, lalu masukkan, kita pilih logo instansi, jenis pelaporannya, lalu search itu untuk melihat draft dari TTE ini. Apabila draftnya sudah kita anggap benar, baik itu periodenya, lalu instansi perusahaannya, jenis pelaporannya, itu baru kita klik simpan. Oh ya guys, untuk periode 6 bulan sekali, yaitu di bulan Januari sampai Juni, sehingga kita melaporkan di bulan Juli, dan untuk periode Juli sampai Desember kita melaporkannya di bulan Januari tahun berikutnya. Ini contoh dari TTE guys. Tadi saya menjelaskan tentang dokumen lingkungan guys. Di mana ada SPPL, ada UKL-UPL, ada AMDAL, dan DLH. Pengertian dari dokumen lingkungan, apabila kita sudah memiliki SPPL, kita tidak perlu membuat dokumen UKL-UPL. Apabila kita sudah punya dokumen UKL-UPL, maka kita tidak perlu membuat dokumen AMDAL. Dan apabila kita sudah memiliki dokumen AMDAL, kita tidak perlu membuat dokumen DLH. Penentuan kapan kita harus memiliki SPPL atau kita memiliki dokumen UKL-UPL atau dokumen AMDAL maupun DLH itu tergantung kapasitas produksi dan jumlah lahan. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Moga-moga video ini bermanfaat. Jika ingin dapat video-video seperti ini, ditunggu subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di video berikutnya.